Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan sayyidas syuhur wa ansala fihi katsiran minal barakati fit tarawih was sahur. Wa salatullahi wa salamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam wal bashar wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Pemusik TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita telah menunaikan sekian tarawih, sekian puasa Ramadan, dan sekian amal-amal lainnya. Dan semua itu kita bisa jalani dalam suasana bangsa kita mengalami pandemi corona. Semua itu kita bisa jalani berkat adanya hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Kita tidak bisa menghitung-hitung berkah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Tapi dari sekian banyak berkah itu, saya ingin 3 saja berkah yang ingin saya kemukakan kepada saudara pemirsa Pemusik TV. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan, Tuhan menjadikan satu malam yang disebut biasanya, lazimnya, masyhur disebut malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keistimewaannya adalah Lailatul Qadri ini lebih mulia dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ini dibulatkan, maka ia menjadi 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan kalau ada orang yang bisa berumur 83 tahun 4 bulan. Itu umur ideal yang paling lama barangkali di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat jarang orang yang bisa berumur sampai ke sana. Sangat jarang orang yang bisa beramal sampai 83 tahun. Oleh karena itu Tuhan menurunkan satu berkah yang paling istimewa dalam Ramadan, yaitu adanya malam Lailatul Qadri yang harus kita cari, harus kita tunggui, dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Oleh karena itu kita harus beramal setiap mengawasinya setiap malam Ramadan saja. Siapa tahu pada malam itu turun Lailatul Qadri, kita bisa menikmati, beramal saleh, beribadah kepada Tuhan dengan nilai pahalanya 83 tahun 4 bulan. Itu adalah nikmat yang luar biasa dalam bulan Ramadan ini. Itu yang pertama, jangan lewatkan. Malam Ramadan ini, di situ ada Lailatul Qadri, kita tidak bisa tahu tanggal berapa. Meskipun ada hadis mengatakan, carilah Lailatul Qadri itu di malam ganjil 10 terakhir Ramadan, tapi ternyata Al-Quran yang turun di malam Qadar itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi hadirin sekalian, jangan kita tentukan bahwa tanggal sekian, asal kita tunggu saja hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi yang berbunyi, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidati syayati. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka tertutup, dan semua setan itu terbelenggu, terpenjara. Nah, ini hadis sering sekali disalahpahami orang. Ada yang memahaminya surga terbuka otomatis, neraka terbuka otomatis, maka siapapun yang meninggal di bulan Ramadan pasti masuk surga, karena semua pintu neraka tertutup, jadi terpaksa malaikat membawanya ke surga. Ini pemahaman yang salah. Maksud hadis itu bahwa pintu-pintu surga terbuka, artinya Tuhan melalui agama kita memberikan banyak kunci-kunci surga yang untuk kita pakai membuka surga kita sendiri. Puasa itu pintu surga, tarawih itu pintu surga,
zakat mal, zakat fitri itu juga pintu surga. Tadarus Al-Quran juga pintu surga. Memberi buka puasa juga pintu surga. Sahur juga pintu surga. Karena fis sahuri barakah, ada berkah dalam sahur itu. Nah, mari kita amalkan itu untuk bisa kita membuka pintu surga kita sendiri. Demikian juga pintu neraka tidak tertutup otomatis. Kita diberi kuncinya untuk menutupnya. Berpuasa, meninggalkan godaan nafsu tadi yang saya sudah pernah uraikan di beberapa hari yang lalu. Meninggalkan godaan nafsu emosi, nafsu makan minum, dan nafsu seksual. Semua itu adalah penutup pintu neraka. Jadi kalau kita mau membuka pintu surga, menutup pintu neraka, amalkanlah apa yang saya sebutkan tadi. Mari kita perbanyak amal, zakat, tadarus dan sebagainya, dan menghindari pengaruh-pengaruh dari nafsu. Itu berkah yang kedua. Berkah yang ketiga adalah, nah ini yang biasa dirasakan oleh semua orang berpuasa meskipun mereka tidak sadar. Coba kita bayangkan, kita ini berpuasa, makan sahurnya ya mungkin paling lambat jam 4 subuh, ya kan? Itu pun makannya mungkin tergesa-gesa kalau jam 4 subuh. Ya, mungkin ada orang yang makan setengah 4 atau jam 4 subuh. Tapi kita bisa nahan, tidak makan dan tidak minum sampai jam sekitar 6 sore. Itu artinya kita menahan makan, menahan tidak minum selama 14 jam. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu tanpa hidayah dan tanpa berkah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan misalnya di luar bulan Ramadan. Kita ini sarapan pagi jam 7. Baru berangkat ke tempat kerja. Ada yang berangkat ke kantor, ke bisnis, ke pasar, ke sawah, ke kebun. Nanti jam 11 perut sudah merasa kosong. Sampai ada orang yang harus mengisinya dengan snack ringan atau makanan ringan. Untuk menunggu makan berat jam 1 atau jam 13 siang. Barulah bisa menahannya sampai jam 6. Tapi hal itu tidak terjadi, tidak berlaku di bulan Ramadan. Karena Tuhan telah menurunkan pertolongannya, salah satu berkahnya kepada kita. Yang hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa. Biasa, saudara-saudara kita dari umat agama lain tentu merasa heran. Kok umat Islam bisa melakukan itu? Nah, karena memang yang bisa melakukannya itu hanyalah orang yang beriman dan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu hal yang mungkin saya ingin juga kemukakan sebagai berkah. Ini terutama kepada saudara-saudara kita yang perokok. Saya sebenarnya bukan perokok, tapi banyak teman saya yang perokok. Sehingga saya sering mendengar pengalamannya mereka-mereka yang merokok itu. Katanya, perokok itu kalau tidak merokok 2 jam, 3 jam, lain-lain perasaannya. Sering pusing-pusing, air liurnya hambar dan meleleh. Jadi untuk mengobati itu barulah bisa berhenti kalau mereka merokok. Tapi ini tidak berlaku di Ramadan. Mereka berhenti merokok jam 4 subuh. Nanti merokok lagi sesudah buka puasa. Dan tidak pernah air liur meleleh hambar. Dan tidak pernah pusing-pusing. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan Ramadan ini jangan kita mengatakan hanya berlapar-lapar puasa seperti yang disinggung dalam pertanyaannya seorang anak di lagu Bimbo, tapi ada nikmat yang berjuta-juta kita rasakan meskipun hanya 3 saya kemukakan tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.